orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa, enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Wa qala wasdawuh sapa Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah dawuhe innallaha setuhne Allah iku lam yu'ti ora paring sapa Allah ahadan kepada seorang pun bil furqati gara-gara perpecahan, ora paring khairan ing kebagusan sedikit pun. Ora nek ceritane barokah gara-gara berpecah belah rene. Ngono mau la minal awalin, ora ono saking wong-wong zaman biyen, wala minal akhirin, lan yo ora ono saking wong-wong zaman akhir. Li anal qauma krono setune kaum iku idza tafarraqat nalikane wis berpecah belah cerai berai apa qulubuhum piro-piro atine kaum wala ibad dan sudah bermain-main mempermainkan bihim kelawan kaum opo ahwa'uhum hawa-hawa nafsu mereka. Kalau sudah nuruti nafsu, emosi, ambisi, serakah, fala yarawna, maka mereka tidak lagi melihat lil manfaatil ammati, bagi kemaslahatan umum, tidak melihat mahalan adanya tempat, wala maqaman, sama tidak ada posisi. Wong lek kadung nuruti nafsu, serakah, ambisi, enggak ada pikiran sedikit pun tentang pentingnya kemaslahatan umum. Sing penting aku menang, dan mesti ngerusak, mesti ngerusak. Wala yakunu, lan ora bisa dadi, wala yakunun, ora iso dadi ummatan muttahidatan, umat yang bersatu, bal akan tetapi ahadan, sendiri-sendiri, ijen-ijen. Kelihatannya bersatu tapi mereka bercerai-berai. Mujtami'ina, halih berkumpul, ajsadan secara fisik, secara jasmani, tapi mutafarriqina bercerai-berai, kuluban dalam hati, wa ahwaan dan keinginan. Sakjane dalam hati saya, NU yang dulu namanya organisasi, zaman sekarang dirubah menjadi perkumpulan NU. ADART-nya pun, kalau dulu ADART organisasi, PO peraturan organisasi, sekarang istilahnya perkum, peraturan perkumpulan. Beda banget kami yang ngajar bahasa itu, makna organisasi dengan perkumpulan. Wong ngumpul genduren tahlilan itu perkumpulan, ibu-ibu PKK itu ya perkumpulan, ya paguyuban itu ya perkumpulan. Tapi kalau organisasi itu lebih dari itu. Perkumpulan itu ada ideologi yang mengikat mereka, ada tujuan, ada visi misi, ya, ada program step by step untuk mencapai tujuan itu. Lalu ada kaderisasi, ada
penempatan orang sesuai dengan kemampuan maupun di titik mana dia ditempatkan. Ya, terus ada koordinasi, ada sistem komando, bla bla. Yang semuanya itu terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan. Tujuan itu dalam rangka berkhidmah kepada ideologi yang diyakini. Itu organisasi. Eman kok tahu-tahu dirubah jadi perkumpulannya. Eman jadi ketua PB, besok dirubah mana? Jadi organisasi mana? Perkara negara menyebut perkumpulan, biar di lembar negara saja disebut perkumpulan. Tapi dalam berjamaiyah menggelorakan semangat, jenenge ya tetap organisasi. Ngono ya. Eman, asli eman. Zaman Mbah Hasyim menyebutnya bukan perkumpulan, organisasi. Jadi NU berdiri sebagai organisasi. Nah, gitu. Masya Allah, kok ada masalah ini piye. Repot juga ketika di atas itu orang yang nggak jeli tentang penggunaan bahasa, makna bahasa. Tahsabuhum jami'a, kau kira mereka itu bersatu, berkumpul, tapi sejatinya wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Wasaru kama qila, jadilah umat yang bercerai-berai itu seperti yang dikatakan dalam pepatah. Jadi apa? Ghanaman mutabaddidah, bagai kambing yang kacau balau murat marit fi sahra, di padang rumput, di padang pasir. Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali, ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena sabat Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jum'ah itu masang perangkap ikan di laut apa di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu, Jum'ah perangkap ikan jaring sudah dipasang. Sabtu ikan pada nyangkut di jaring, Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka enggak mengambil ikan di hari Sabtu, secara zahir enggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi oleh para yalangun itu. Jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai, di tempat jaring itu. Nah, dahulu
orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa, enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Yang ini diserupakan kayak kambing. Orang bercerai-berai kayak kambing di padang rumput, terus bercerai-berai, ya mesti disergap serigala atau jadi jadi objek sasaran penjaraan oleh binatang-binatang buas. Binatang buas ke macan macam-macam langsung sergap. Nah, sing serigala enggak wani karo macan, menengai, ya, nunggu barangkali ada yang tersisa dari macan itu. Sehingga umat yang bercerai-berai itu kayak kambing, bisa jadi jatuh ke tangannya perampas kayak macan, bisa jadi jatuh ke tangannya maling-maling yang nunggu mengambil menyolong yang diambil oleh macan tadi. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memalsukan kayak monyet, seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah memang. Dan yang disurbakan kayak monyet itu perilakunya, bukan orangnya. Orangnya ya tetap anak Adam. Sekarang lagi rame-rame ngamuk, panas-panas, ngajak perang. Padahal itu kan ya soal cara mengingatkan orang. Lalu di Quran juga orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang gaya kaya ulama-ulama ngalur ngidul nggo kitab sak pirang-pirang, tapi gak paham, gak iso maca, gak iso nglakoni, itu diserupakan kayak himar. Ya, di Quran ini lah, kama talil himari yahmilu asfaro. Ya, tentu ibarat kayak begitu itu kalau sekarang dipakai juga nggak apa-apa. Koning gaya tok ya kayak doktor-doktor, coba rotok pekok gak ngerti ilmu kayak himar ya. Yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga, gitu loh. Dan kalau seperti itu kau tuduh pelecehan, mosok Quran itu ya murui pelecehan. Quran itu menyebut begitu supaya kita itu beriktibar, ambil pelajaran, ambil nasihat dari peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah ghanaman seperti kambing, mutabadidatan yang murad-marid, fi sahra di padang, kon ahad telah mengepung pihak kambing-kambing itu anwa usibak berbagai macam binatang buas. Fabaqau muddatan, kalau sementara kambing-kambing itu tetap salimatan selamat. Kalau sekarang sementara selamat itu sementara saja, ditenono sak jam kas habis sampean. Aja santai-santai Mas, selamat itu sementara wae. Kalau enggak segera bersatu lagi, habis. Ya,
diambil berbagai partai kader NU, lalu karena kader NU marit di berbagai partai, antar kader NU tengkar karena kepentingan partainya beda. Kalau sementara mereka selamat, imma bisa jadi li'anna siba lam yasil ilaiha, bisa jadi karena binatang-binatang buas itu belum sampai ke kambing-kambing tadi. Wala budda min an yasil ilaiha, dan pasti tidak bisa tidak, pasti sampai yauman ma, di suatu hari. Tinggal menunggu hari aja, santai mas. Tenang, orang apa-apa loh, tinggal menunggu hari mas. Tetap ngene hancur-hancur. Wa imma bisa jadi li annasiba, karena binatang-binatang buas itu atathu al-muzahamah, saling berebut, saling berdesak, mendorong binatang-binatang buas itu ilal qital, untuk saling berperang membunuh, bainaha, antar binatang buas itu. Jadi sekarang selamat, binatang buas belum datang, ya bisa jadi karena binatang buas tukaran dhisik. Nanti ada binatang buas yang menang, ada binatang buas yang kalah. Yang menang akan menyergap kambing-kambing itu, memangsa kambing-kambing. Yang kalah menengah ngenteni turani, nyolong kesempatan, sehingga kambing-kambing yang berpecah belah itu tetap apes, bisa jatuh ke tangan perampas, bisa jatuh ke tangan maling-maling itu, tetap nggak baik. Fayaghlibu fariqun fariqun, sehingga satu kelompok binatang buas mengalahkan kelompok yang lain. Wa yasirul ghalibu ghasiban, binatang buas yang menang jadi perampas. Wal maghlubu sariqan, binatang buas yang kalah menjadi pencuri. Terus gimana posisi kambing? Fataqaul ghanam baina ghasibin wa sariq, ya, sehingga kambing-kambing itu jatuhnya, posisinya ada di antara binatang buas yang siap menyergap atau binatang buas yang sekedar terima mencuri kambing itu. Apik boleh berpecah belah, nggak apik, nggak. Fattafarruqu sababud dha'fi wal khidlan wal fasal fi jami'il aznan. Yang namanya berpecah belah itu mas, mesti menyebabkan lemah, terhina, gagal di sepanjang masa. Bal huwa majlabatul fasad, bahkan perpecahan itu mendatangkan kerusakan. Wa matiyatul kasad, dan seakan perpecahan itu kendaraan yang menghantar pada lesunya ekonomi, lesunya perdagangan. Malam hari ini pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Cirebon diadakan di pondok kami. Ini adalah bentuk daripada dukungan kami kepada PWI. Saya sudah katakan di media bahwa PWI itu bagus sekali. Bukan karena ketuanya kakak saya, bukan. Malah saya ini nggak boleh deket-deket dengan Syarif Abbas. Ngobrol serius 1 menit, kesananya itu berantem kalau saya dengan Syarif Abbas. Makanya jangan deket-deket. Jadi saya ini sangat objektif mendukung PWI. Bukan karena Syarif Abbas kakak saya, bukan. Tapi karena programnya itu yang membuat saya ini sangat mendukung. Pertama adalah pelurusan sejarah, di mana di hari ini kita menghadapi satu tantangan. Banyak sekali oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah kita. Dari mulai NU, yang menurut saya pribadi itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi atau jamaah, tapi NU itu amanat syariat bagi saya. Di hari ini ada oknum-oknum yang membelokkan sejarah NU. Yang kedua adalah pemalsuan nasab.
di mana pemalsuan nasab ini dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan mendoktrin masyarakat dengan tidak baik. Di darah saya ini ada darah Rasulullah, di darah saya ini ada darah Nabi Muhammad SAW, tetapi itu bukan sebagai sebuah contoh tauladan. Itu dipakai dan dipergunakan untuk membohongi masyarakat, bahkan yang lebih kejam daripada itu untuk menindas masyarakat. Yang padahal secara nasab, kajian dari Kiai Imaduddin Osman ini hal yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa secara nasab mereka ini batal, bukan turunannya Kanjeng Nabi, yang justru malah turunannya Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Wali Songo. Saya cucunya Syekh Syarif, begini-begini kata saya di turunannya Nabi. Ada yang ngomong, masa turunan Nabi cungure pesek kiri jari kita. Akhirnya apa? Karena doktrinnya yang begitu kuat, akhirnya masyarakat memahami bahwa turunannya Kanjeng Nabi ukurannya cungur. Kalau ukurannya cungur, masa saya dengan Syarif Abbas beda keturunan? Ya kan? Syarif Abbas ini kan hidungnya mancung. Kalau dikatakan turunannya Nabi, wajar, pantas. Wajahnya nih Arabi. Kalau saya Cirebon Tulen, Pak. Mulane lagi kita ngomong, mungkinan turunannya Sunan Gunung Jati, mungkinan turunannya Kanjeng Nabi. Anas ngomong, masa turunannya Kanjeng Nabi cungure pesek kirik gitu. Ya boleh. Nah, itu kalau orang Cirebon ngomongnya begitu, Cek. Kiri. Kalau orang Jawa Timur jajuk gitu kan. Nah, ini perlu diluruskan. Kiai Imaduddin mengupas soal nasab, yang kemudian ditemukan pada dasarnya adalah kita yang memiliki jalur nasab yang pas dengan Rasulullah. Tujuannya adalah bukan untuk sombong-sombongan. Tujuannya adalah bukan untuk dipamerkan, tapi tujuannya adalah sebagai contoh teladan bagi pribadi kita. Saya sampai di hari ini jangankan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh bapaknya sendiri saja saya belum bisa, apalagi nyontoh kakek saya. Diceritakan yang namanya Mbah Muta'at ini besok dinyatakan umur 15 tahun itu sudah berpuasa, sampai ketika wafatnya beliau ini dalam kondisi berpuasa. Kakek saya jatuh kepada saya cucunya, untung bulan Ramadan pol saya itu puasa, untung itu, untung. Di sunnahnya Syawal orang-orang pada 1 minggu, saya cukup 3 hari saja. Ada yang nanya, Rip, ngapa di puasa makan telung dina bisa jarewel dari kita, ganjarannya pada baik gitu. Taka mengkononnya tergantung ikhlasnya. Maksudnya tergantung ikhlasnya, ente sih puasa seminggu pameran, kita sih telung dina menang-menang baik dari kita. Ya inilah. Nah, maka yang terjadi akhirnya apa? Di Indonesia ini tidak terasa terjadi Arabisasi, Pak. Arabisasi itu nggak bener bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan tentang nasionalisme kebangsaan. Ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, saya Arab, dan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Itu bukan semata-mata Rasulullah mengajak kita untuk mencintai orang Arab. Kalau hadis itu dimaknani bahwa kita harus mencintai orang Arab, pertanyaannya, apa yang harus kita cintai dari orang Arab di hari ini? Orang yang kerap kali mempermainkan hukum agama, orang yang kerap kali melecehkan wanita-wanita Indonesia, kerap kali TKW kita ini menjadi kambing hitam hukum bagi mereka. Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, itu nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau kita teliti dari sisi nasabnya, yang namanya Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab, Pak. Rasulullah itu mu'arrab, orang yang diarabkan. Beliau adalah cicit dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Beliau dilahirkan di Babilonia. Kemudian beliau uzlah ke Palestina, yang secara letak geografis Palestina ini masuk wilayah Israel. Israel di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan bangsa tersendiri, ya Bani Israel. Jadi Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa orang yang membenci Arab berarti membenci saya, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka mencerna hadis ini harus dilihat konteksnya.
konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau ana Arabiyun, maka jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan ana Indonesiun. Kalau beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan barang siapa yang membenci saya, membenci Indonesia berarti membenci saya. Itulah. Nah ini Habib ki goblok-goblok langkah sing bisa ya. Langkah sing bis. Mulai sing arane Bahar Smith maca kitab kualik, Pak. Ari itu huruf Arab ku ditulisnya sing tengen marani sing kiwe marani tengen diwaca sing tengen marani kiwe si pribet. Wah, toling rasai ku muallim. Begitu itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terjadi Arabisasi sehingga sekarang ini orang Indonesia itu kalau ngomong nggak gaya Arab, disangkanya nggak gaya. Anak liko ukhti akhi gabal gabul. Saya bilang, kenapa yang pakai bahasa mengkonon? Jadi dia ngomong, bahasa Arab Kang afdol. Iya, bahasa Arab itu afdol, tapi sing Qur'ani. Hari ana wong mati diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan belai ninggalan, astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Ari akhi ukhti gabal gabul bahasa congor irit kita. Nggih napa nggih? Nah, kalau Syarif Abbas ini pinter bahasa Arab. Kalau saya nggak bisa, saya bisa bahasa Arabnya sesuai nahwu sorof. Makanya ketika saya umroh, saya lagi ngopi di warung. Saya nuang kopi luwak pahit kopi, Bu. Ada orang Arab datang. Malkah huwa ya haji? Ki kopi apa? Kita ini keder. Kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya jari kita hadhil qahwa allati tahruju min silitil luwaki. Ya tuh bahasa Arabnya apa kopi luwak le. Kata teman saya yang di samping tuh, Gus, kalau kapal api apa Gus bahasa Arabnya? Safinatun nar. Nah, ini terjadi Arabisasi, disangkanya yang namanya bahasa Arab. Akhi, ukhti, gabal kabul. Itu afdol, bukan. Yang afdol dalam bahasa Arab itu yang Qur'ani. Nah, makanya saya kalau ngomong sama Hadratus Seks Habib Ali, ya kalau Hadratus Syekh buat Mbah Hashim, kalau buat Habib Ali Hadratus Seks. Itu kalau ngomong, kalau sama beliau itu ngeledekin orang Arab itu seneng. Saya bilang, beliau kan waduh rambutnya gondrong, awaknya gede, percis kayak foto Gajah Mada gitu. Kata orang itu tuh, Yip, antum tuh kalau manggil orang sembarangan saja. Ya kita siapa ndeleng jelog-groge pae. Gus Muafik awake gede, ireng, rambutnya gondrong, pundangnya jin Islam. Iya. Pada we Robi Bali itu pundangnya patung Gajah Mada. Percis kayak Gajah Mada. Nah, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang diciptakan oleh leluhur kita sesuai dengan tatanan nilai-nilai akhlak dan moral kita. Coba Pak, dalam bahasa Jawa ngundang bocah sing tembe ceprot lahir ada sebutannya, betul apa betul? Gede titik ada sebutannya, wudele copot ada sebutannya, betul apa betul? Di Sunda leluhur kita menciptakan bahasa Sunda dengan sangat luar biasa. Ngomong mangan kasar ngajablog, ngomong mangan alus tuang. Itu tatanan bahasa yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas masyarakat. Leluhur kita ini orang yang biasa. Makanya abah saya itu kalau ada orang sowan, contoh ya dari Brebes, terus sowan ke abah saya pakainya bahasa Indonesia, dimarahin sama abah saya. Sebab orang Brebes itu nggak bisa nutupin, Pak. Ngomong bahasa apa? Ya lagu Brebes.
ya kan? Nah, contoh aja Bu, kalau ibu ke Bandung Jaya, Brebes Selatan, itu ada daerahnya Brebes tapi bahasanya Sunda, lagunya tetap Brebes. Di rompokna tabu sabaraha Kiai lah, tabu genep geni teka tabu 7 bae. Eta colokan mikna dikadiekeun no, tetep anak itu. Orang sama dengan orang Madura. Orang Madura itu bicara apapun bahasanya tetap Madura. Bahasanya itu tetap Madura. Ngomong Arab lagunya Madura. Saya punya temen dari Madura, haji bareng, itu ngomong Arabnya ya lagunya Madura. Kalau kita kan ngomong sama orang Arab mafi muskilah gitu kan. Kalau orang Arab enggak, ada tasdid. Apa kalau Madura ada tasdidnya, mafi muskilah. Nah, tetap. Nah, jadi kita ini memang diminta, dan kita ini harus menjadi muslim yang bijak, yaitu dengan mencintai budaya kita sendiri. Suku Sunda harus mencintai budaya Sunda, suku Jawa harus mencintai budaya Jawanya, orang Cirebon harus mencintai budaya Cirebonnya. Maka tadi ketika Syarif Abbas dan Syarif Mujib ini datang, kita sambut dengan tarian khas Cirebon, yaitu tari topeng, dan yang narik semuanya adalah santri putri saya, bapak-bapak dan ibu. Saya katakan kepada ibu bahwa kalau santri saya nari topeng, konteksnya adalah tabarrukan. Kenapa? Karena tari topeng itu yang menciptakan adalah kakek saya, Pangeran Cakrabuana. Tari topeng diciptakan pertama oleh Pangeran Cakrabuana ketika beliau akan berhadapan perang dengan Kerawang, di mana Pangeran Cakrabuana ini ketika perangnya Kerawang nantang, Pangeran Cakrabuananya nggak mau perang. Jangan perang. Perang itu nggak ada yang untung. Kerawangnya tetap nantang. Dibikinlah gerakan kedua, namanya adalah Kelana Kesatria. Kalau gerakan pertama namanya Kelana Gandrung. Gerakan Kelana Kesatria menunjukkan bahwa sudahlah kita damai saja, nggak usah perang. Kerawangnya tetap nantang. Dibikin gerakan ketiga namanya Kelana apa. Akhirnya dengan sangat terpaksa Pangeran Cakrabuana menerima tantangan Kerawang, terjadilah perang, Kerawangnya kalah, dan dibikin gerakan ketiga Kelana apa yang menunjukkan bahwa gerakan itu, bahwa tuh saya sudah ngomong sama kamu, kalau perang kamu yang kalah, sudah sekarang gak usah perang, saya maafkan, ayo kita bareng-bareng lagi. Itu Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu di dalam manuskrip yang ada di Kanoman, ketika mengarang gerakan tari topeng, riadohnya itu 15 tahun, Pak. Beliau tidak mau memakai ucapan, beliau mau menjawabnya pakai gerakan. Dikatakan, kenapa Pangeran? Karena takut terjadi fitnah lisan. Sebegitu hebatnya beliau dalam menciptakan gerakan tari, kita yang tidak paham dengan itu semua, kita hanya bisa mengkafirkan, bahkan mengharamkan. Jare wong Cirebone sekali kiri tetap kiri. Nah inilah, saya meriset sejarah Cirebon itu kurang lebih 4 tahun dengan almarhum almarhumlah Dr. Affan Safari Hasim, ahli filologi yang beliau juga masih keluarga dari Kesultanan Cirebon. Meriset dan saya menemukan semuanya, sampai sintren maknanya apa, banyak sekali. Telembuk itu riset nih. Cuma beli ketemu jawabannya ngapa sih Rada? Di telembuk beli ketemu jawabannya. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung PWI, bahkan di kedepannya PWI Cirebon harus lebih maju. PWI Cirebon harus lebih maju. PWI Cirebon harus lebih maju. Ingat, di pundak kita ada amanah perjuangan dari Wali Songo, yang itu adalah guru bagi ulama-ulama kita di Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Itu saja. Sekali lagi selamat datang di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Saya mohon ziyadah doa dari para kiai, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan untuk terus mengemban amanat dari almarhum almarhumlah Sayyid Syarif
Kiai Al-Hajj Fuad Hashim Al-Husaini. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tanggapan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang juga menyatakan orang yang licik, yang penuh dengan penipuan, yaitu disebut dengan monyet yang berlandaskan surat dalam Al-Quran. Dan ini tadi sudah diulas tegas oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang pernyataan Gus Fuad kepada para kaum Balawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.